Hai. Hai. Sebelum menyerah, ingat hal ini. Beberapa waktu belakangan ini tuh saya ketemu beberapa teman yang mereka pikir mengakhiri hidup itu jadi sesuatu yang menyelesaikan masalah mereka. Jalan keluar Jalan gitu ya. keluarnya. Udahlah gue mati aja lah gitu. Kayaknya mati lebih damai. Kayaknya mati lebih damai. Bebas dari masalah Iya. gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar mati itu menyelesaikan masalah gitu ya? Mati itu memberikan kedamaian untuk kita gitu. Salah satu karunia terbesar dalam sejarah penciptaan adalah dengan kita menjadi manusia. Itu adalah anugerah terbesar yang bisa dinikmati oleh energi, ya, oleh jiwa, yaitu mengalami menjadi manusia. Kenapa mengalami menjadi manusia itu salah satu anugerah terbesar? Karena manusia ini bisa ngalami rasa. Banyak orang bilang pengen belajar dari alam. Cara belajar dari alam itu adalah dengan cara mengalami. Salah satu makhluk yang bisa mengalami rasa itu adalah manusia. Bahkan manusia selain mengalami dikaruniai akal budi supaya kesadaran supaya bisa mengolah yang dialami ini tujuan baiknya apa. Pada saat kita bisa mengalami perasaan marah, sedih, apati tadi gitu ya. Apati itu kecenderungan untuk putus asa, menyerah gitu tadi gitu ya. Sebetulnya itu adalah karunia-karunia kita menjadi manusia. Kita bisa merasa seperti itu adalah karunia. Nah, salah satu problem terbesar yang pernah terjadi adalah kita merasa bahwa surga itu nanti. Surga itu nanti setelah kita sudah tidak mewujud menjadi manusia. Surga itu setelah kematian gitu ya kesannya. Padahal sebetulnya perjalanan kita bisa merasakan surga itu dimulai pada saat kita mewujud menjadi manusia ini. Pada saat kita bisa melampaui rasa-rasa yang tidak nyaman kata orang gitu ya. Rasa apati, rasa takut, rasa marah, rasa apapun itulah gitu ya. Itu pada saat kita bisa melampaui rasa-rasa itu, kita akhirnya bisa menikmati surga kita. Menikmati surga secara rasa. Banyak orang mengasosiasikan surga adalah sebuah tempat. Tapi coba teman-teman bayangkan hal ini ya. Misal teman-teman ada di sebuah tempat yang indah sekali. Anggaplah kita masih di dunia ya. Teman-teman datang kemana? Ke Raja Ampat. Ke apa itu? Pulau di NTT itu apa? Labuan Bajo. Indah banget gitu ya. Atau ke Swiss yang adem hawanya. Wah, pemandangannya begitu indah. Atau di Cina tuh ada yang pegunungan-pegunungan bagus. Atau tempat yang menurut teman-teman begitu indah. Kesannya seperti surga, tempatnya. Tapi kalau rasanya masih rasa neraka, di tempat terindah sekalipun kita masih menganggap itu sebagai neraka. Kita tidak bisa menikmati keindahannya. Kita tidak bisa menikmati keindahannya. Kenapa? Karena rasa kita masih di rasa neraka. Konon kabarnya orang-orang yang belum bisa mengolah rasanya di tempat yang surga sekalipun dia masih merasa seperti di neraka. Tapi orang yang sudah bisa mengolah rasanya di tempat yang kata orang itu seperti neraka, dia sudah seperti di surga. Makanya salah satu energi agung mengajarkan cara berdoa di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, jadi sebetulnya sebelum kita menyerah, ingat hal ini dulu. Bukan berarti setelah kita lepas fisik, lalu kedamaian itu akan hadir. Justru pada saat kita mewujud di fisik ini adalah pelajaran anugerah terbesar kita untuk kita bisa menjadi penghuni surga gitu. Dengan cara kita bisa mengolah rasa kita. Nah, kalau menurut Ibu gimana, Bu? Ya, sama karena yang tadi ya. Surga itu bukan tempat tapi kondisi atau state gitu ya.
Sehingga sebetulnya kalau state itu kan hubungannya dengan rasa. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan fisik. Yang tadi seperti Ari bilang. Artinya kalau tidak ada hubungannya dengan fisik, maka sebetulnya tidak ada hubungannya juga dengan kematian secara fisik. Bukan berarti kematian secara fisik akan membawa kita ke surga. Karena sebetulnya surga itu adalah state, dan state ini berhubungan dengan rasa, dan rasa ini berhubungan dengan pengalaman jiwa kita. Jadi sebetulnya ya tadi benar, hidup kita itu adalah kemakmuran. Kita hidup itu adalah kemakmuran tersendiri gitu ya. Kita hidup maka kita makmur. Karena sebetulnya hidup ini adalah kesempatan berharga tadi ya, untuk merasakan sensasi, kemudian untuk mengalami, untuk belajar, untuk bertumbuh. Dan di fisik ini yang kita anggap sebagai kendaraan ini, sebetulnya ini yang menjadi fasilitas kita untuk bisa mencapai yang namanya surga yang kita cari. Jadi sebetulnya kalau surga itu adanya di rasa, maka sebetulnya perjalanan kita ini adalah perjalanan rasa, bukan perjalanan fisik. Jadi ya memang sesusah apapun rasanya, nggak enak apapun rasanya, selalu ingat, selalu sadari bahwa itu hanya sementara. Sementara kalau kita bisa membawa kesadaran kita untuk menggunakan masa-masa yang nggak enak itu sebagai pertumbuhan. Tapi itu akan jadi permanen kalau kita mengidentitaskan. Iya, akan jadi permanen kalau kita tidak menyadarinya, hanya tenggelam di dalamnya, maka ya itu akan jadi hal yang terus-menerus ada gitu. Tapi hal tersebut sebetulnya tidak dirancang untuk tinggal permanen sebetulnya. Karena segala sesuatu itu pasti berubah. Ya, seperti semesta ini kan tidak ada yang abadi. Termasuk ketika kita ada masalah, kita berada dalam kondisi tidak enak, itu pun suatu saat pasti akan berubah. Kabar baiknya sebetulnya kita punya satu fitur, yaitu kesadaran. Kesadaran ini yang bisa memampukan kita punya kendali untuk mengubah. Sehingga apa yang rasanya permanen itu sebetulnya bisa jadi bahan untuk kita untuk berubah. Yes. Nah, untuk itu teman-teman yang mungkin lagi merasa gitu ya, menyerah gitu ya, coba deh, mari kita ngobrol-ngobrol dulu. Cek aja link di description gitu ya, nanti ada tombol WA di sana, nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol di sana. Siapa tahu kita punya jodoh, kita bisa ngobrol-ngobrol bahwa perjalanan kita menjadi manusia adalah satu anugerah terbesar yang ada di semesta ini. Dan sayang kalau misalnya kita mendapatkan anugerah besar ini tapi kita sia-siakan. Harusnya kita bisa manfaatkan untuk transformasi diri, untuk kita bisa kembali ke diri, untuk bisa merasakan perasaan-perasaan surga itu. Dan satu lagi, walaupun kita tahu bahwa perjalanan jiwa itu adalah perjalanan kita sendiri, tapi selalu ada kesempatan untuk berjalan bersama jiwa-jiwa lain yang berjodoh. Kadang-kadang kita perlu partner, kita perlu teman seperjalanan. Untuk apa? Ya tadi, untuk tahu bahwa masa-masa yang nggak menyenangkan ini bukan cuma saya loh ternyata yang mengalami. Ibaratnya saya bukan orang paling sial di dunia gitu ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan bertukar energi, saling menguatkan, saling belajar, saling bertukar sudut pandang, sehingga kita akhirnya bisa sampai pada kesadaran yang kita butuhkan untuk mengubah apa yang ingin kita ubah. Walaupun perjalanannya tetap perjalanan pribadi. Perjalanan sendiri. Silakan teman-teman klik aja link di description. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Setiap hari Kamis kita ada Zoom webinar bareng juga bareng teman seperjalanan Opalan Hidup. Cek aja link di description. Oke? Thank you. Bye-bye. See you.